Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anggi Febrianti, NIM E 2019-2226 dari kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Makalah yang saya buat berjudul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam, di mana dalam makalah tersebut menjelaskan yang pertama tentang pengertian, tujuan, instrumen dari kebijakan fiskal. Yang kedua, bentuk kebijakan fiskal. Yang ketiga, peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dan yang keempat, ada komponen dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini terwujud dalam APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Biasanya kebijakan fiskal ini digunakan pemerintah untuk mengelola atau memanage perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Sebenarnya kebijakan fiskal ini sudah dikenal dalam teori ekonomi Islam, itu sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama dengan tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ini untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Yang keenam, menjaga stabilitas harga barang agar terhindar dari inflasi atau naiknya harga secara terus-menerus. Dan tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pendapatan. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu ada 3. Yang pertama ada pajak, ada APBN, dan ada subsidi. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang wajib dibayar oleh rakyat untuk negara. Biasanya uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat umum. Contohnya dari pajak yaitu seperti bea cukai, seperti pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Biasanya APBN ini berisi daftar sistematis atau daftar yang terperinci yang di dalamnya memuat rencana pemerintah dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Yang ketiga ada subsidi. Subsidi itu merupakan bentuk keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada jizyah. Jizyah itu merupakan pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam.
Yang kedua ada gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Biasanya diperoleh dari suatu wilayah yang dahulunya negara tersebut terjadi peperangan. Yang ketiga ada fa'i. Fa'i itu harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tetapi tanpa melalui peperangan. Artinya penduduk negara tersebut itu kabur, tidak mengadakan perlawanan atau sudah terjadi kesepakatan damai. Yang keempat ada zakat. Zakat itu harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Biasanya disebut dengan mustahik zakat. Yang kelima ada usur. Usur itu merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim, atau dikenal dengan istilah bea cukai. Yang keenam ada kharaj. Kharaj itu merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya digunakan untuk produktivitaskan tanah tersebut atau hasil pertanian. Selanjutnya ada nawaib. Nawaib itu pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim. Biasanya dikarenakan negara tersebut kekurangan dana yang diakibatkan oleh perang yang panjang atau menghabiskan kas negara. Dan yang terakhir ada amwal fahla. Amwal fahla ini merupakan harta yang berasal dari kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Selanjutnya bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada penstabil otomatik dan ada kebijakan fiskal diskresioner. Yang pertama ada penstabil otomatik. Biasanya kebijakan ini merupakan bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian modern, penstabil otomatik ini memiliki utama. Yang pertama, sistem perpajakan yang progresif dan proporsional. Maksudnya di sini yaitu sistem ini menggunakan persentase lebih tinggi seiring dengan semakin tingginya jumlah pendapatan. Yang kedua ada kebijakan harga minimum. Maksudnya di sini kebijakan ini merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan untuk menstabilkan pendapatan para petani dan pada waktu yang sama juga kebijakan ini menjaga agar pendapatannya cukup tinggi. Yang ketiga ada sistem asuransi pengangguran. Maksudnya sistem ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada penganggur. Biasanya sistem ini mengharuskan tenaga kerjanya yang sedang bekerja untuk membayar asuransi pendapatan dan menerima sejumlah pendapatan yang ditentukan pada saat menganggur. Golongan yang kedua yaitu kebijakan fiskal diskresioner. Fiskal diskresioner ini merupakan langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas. Sistem ini biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal diskresioner ini secara umum dapat digolongkan menjadi dua bentuk. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansi atau expansionary fiscal policy, dan yang kedua ada kebijakan fiskal konstruktif. Kebijakan fiskal ekspansi itu maksudnya pada kondisi perekonomian rendah ketika menghadapi masalah pengangguran dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mendorong perekonomian agar mampu tumbuh dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal konstruktif. Maksudnya, kebijakan ini biasanya dilakukan ketika masalah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kecepatan kerja penuh dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Selanjutnya, peran kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah dengan adanya kebijakan ini, maka masalah pengangguran dan inflasi dapat diatasi dengan cara pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.
peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi itu ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam hal aktivitas ekonomi yang ditentukan oleh situasi sosioekonominya. Selanjutnya, komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, kita sudah mengenal adanya zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain, atau disingkat dengan ziswa. Zakat sendiri merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam dengan tujuan diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Ziswa merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Biasanya unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Yang bersifat wajib misalnya seperti zakat, dan yang bersifat sukarela misalnya seperti sedekah, infak, dan wakaf. Sistem ini diharapkan mampu menjadi alternatif bagi sistem pasar yang ternyata menunjukkan berbagai masalah di dalam pelaksanaannya. Jelas, sistem ini memerlukan kerja keras dari berbagai unsur keahlian untuk mencapai atau mewujudkan apa yang dinamakan sistem ekonomi Islam sendiri. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Jadi, hal ini yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.